Halo pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezeki. Nah, untuk video kali ini kita akan berbagi pengalaman dan berbagi cerita seputar tentang substrat pada akuarium. Karena ada bermacam-macam substrat pada akuarium, masing-masing mempunyai kelebihan ataupun kekurangan. Dan yang akan saya bahas adalah hanya dua substrat saja, juga dengan penggunaan akuarium atau tank polosan. Simak videonya pemirsa. Nah pemirsa, untuk akuarium yang ini saya menggunakan substrat batu kali. Ada beberapa kelebihan ataupun kelemahan daripada substrat batu kali ini. Untuk kelebihannya bisa didapatkan secara gratis dari alam. Asal kita mau, bisa didapatkan dari sungai-sungai. Nah, untuk kelebihan substrat batu sungai ini atau batu kali ini adalah jika ikan-ikan besar seperti ini, ikan wader yang besar ataupun ikan genggehek dan juga ada satu sidat, maka jika kotoran yang besar akan jatuh ke dasar, masuk ke rongga-rongga bebatuan seperti ini. Nah, akan masuk ke rongga-rongga sehingga kotoran yang besar akan terkunci di bawah. Jadi jika ikan berada di dasar seperti itu dan menggibas-gibaskan ekornya, maka kotoran tidak akan terurai kembali ke atas, hanya sebagian kecil saja yang terurai ke atas. Jadi karena rongga-rongga batu kali ini sangat besar, kotoran yang besar masuk dan terkunci. Akan tetapi kekurangannya yaitu jangan terlalu abai. Khawatir kotoran yang besar menumpuk dan filter tidak tersedot. Walaupun menggunakan wave maker, kotoran tidak akan terdorong dan tetap terselip pada celah-celah bebatuan seperti ini. Bagusnya sering-sering kotoran besar disipon agar amoniak di dalam tank ini tidak melonjak. Jadi ikan tetap aman. Ini saya sudah 5 hari pemirsa, belum dilakukan pengurasan. Alhamdulillah hanya sebagian kotoran yang kecil seperti ini yang terurai ke atas, tapi kotoran-kotoran besar berada di bawah. Kita lihat pemirsa. Nah, kotoran besarnya seperti ini pemirsa. Nah, akan terkunci di bawah. Tuh. Nah, jadi jika terkena kibasan maka tidak akan terlalu membuat air keruh, hanya berefek sebagian kecil saja. Dan juga kekurangannya jika kita memberikan pakan, terutama pemberian pakan broadworm, maka broadworm yang tidak termakan akan jatuh menyelip dan ikan susah untuk memangsanya. Bisa tertimbun pula banyak amoniak. Jadi untuk pemberian pakan dengan substrat seperti ini lebih baik sedikit-sedikit tapi sampai habis, agar pakan atau bloodworm tidak menyelip ke dalam celah-celah bebatuan ini. Yang kedua adalah pasir malang. Jadi untuk ukuran hampir mirip dengan pasir silika. Nah, untuk penggunaan pasir malang maupun pasir silika juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, jika di dalam tank seperti ini ikannya kecil-kecil, maka pemberian pakan tidak perlu khawatir. Karena seperti halnya pakan broadworm, jika masuk dan tidak termakan maka akan terus berada di atas. Dan kita gampang untuk menyiponnya atau filter mampu menyedotnya. Dapat dilihat kotoran-kotoran ikan yang besar seperti ini akan terus berada di atas. Hanya saja jika terkena kibasan ekor daripada ikan itu, maka sebagian kotoran akan hancur dan sebagian terurai. Jika penggunaan filter menggunakan filter box maka akan tersedot. Tapi ada saja kotoran yang akan mengendap dan masuk ke celah-celah pasir seperti ini. Karena celah-celah pasir yang kecil maka kotoran akan mengendap, dan itu khawatir juga berdampak amoniak yang melonjak, tapi dengan durasi waktu tertentu agak lama. Nah, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Jadi di dalam pori-pori atau celah-celah kecil seperti ini, kotoran yang sangat kecil yang sudah terpotong-potong karena kibasan ekor dapat masuk menyelip. Dan untuk membersihkannya lumayan membutuhkan tenaga ekstra. Kita lihat pemirsa. Ini juga sama akan merul. Nah, kotoran-kotoran kecil karena mengendap di dalam. Nah, ini juga kalau lama tidak bersihkan bisa berdampak mengakibatkan ikan terinfeksi seperti white spot dan penyakit lainnya. Maka sering-seringlah menjaga kualitas air atau membersihkan akuarium. Tapi jangan tiap hari juga pemirsa. Dan yang terakhir adalah akuarium atau tank polosan.
Nah, untuk tank polosan seperti ini kelebihannya gampang dalam membersihkan pemirsa. Yang kedua, gampang memberikan pakan. Jadi jika pakan tersisa, maka kita dapat segera menjiponnya agar air tetap bersih. Dan yang ketiga, jika ikan sakit, gampang untuk memberikan pengobatan. Tapi kelemahannya, jika ikan terlalu banyak, apalagi banyak ikan dasar, dengan filter tidak dibantu dengan web maker dan panjang akuarium cukup panjang, maka biasanya sering keruh. Harus telaten melakukan pembersihan atau penggantian air, karena biasanya kotoran ikan akan terpecah menjadi kepingan-kepingan kecil yang mengakibatkan air menjadi keruh. Dan baiknya untuk tank polosan seperti ini, jika ukuran tanknya panjang, dibantu dengan menggunakan web maker agar kotoran dapat terdorong dan segera tersedot oleh filter akuarium. Jadi air tetap jernih, ikan tetap sehat. Nah pemirsa, itu saja berbagi pengalaman tentang substrat pada akuarium. Jika ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.